kalau dari segi permainan buat Persib mungkin karena entah tekanan mental atau apa, butut. Itu video viral di mana-mana tuh, tukang cuanki tuh kejar dipukulin gara-gara dianggap bobotoh Persib. Terus lamun bobotoh Persib emang kunaon? Berarti ya apa yang kita dengungkan selama ini perdamaian masih ada oknum-oknum yang seperti tadi. Karena sweepingan itu berawal dari ucapan-ucapan kasar di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemas, harus semangat. Bener, lain. Iya teh semangat sih sebetulnya. Jadi ada satu pertandingan kalau misalkan lawan klub ini, tapi main di kandang dia ya, kita memang nggak menang, draw aja. Itu dianggap sebagai sesuatu keberhasilan ya. Tapi kemarin kenapa tuh prediksinya menang? Saya selamat lagi dari botak dari gundul nih ya. Burung. Iya. Selamat lagi karena prediksi saya draw. Jadi gini, waktu kemarin draw itu memang pada senang kan, banyak yang happy lah, alhamdulillah apa. Cuma saya nggak menyangka akan disambut loh itu kedatangan tim. Jadi hari Sabtu kemarin itu Bandung tuh kan banyak acara ya, gedung sate, Gasibu kan, main tuh, JKT48 ya, pokoknya juga ada. Pokoknya penuh, nggak semua penuh malam minggu, terus ada kepadatan lagi di Pasteur. Ini nyambung atuh geus mah macet daerah Gasibu, flyover nepi ka Pasteur. Ternyata ya pas saya minta info ke teman, bobotoh ieu mah Kang Eko cenah menyambut tim. Wah, luar biasa. Jadi sebetulnya para pemain yang selama ini kan mereka sempat mempertanyakan mana supporter kami ya gara-gara eta teh menepi heula ya. Itu kemarin mereka merasakan kehadiran itu kelihatan tuh. Karena disambut, Mang. Maksudnya bukan hal yang rutin terjadi ya. Ini suatu keberhasilan. Draw masalah lain menang draw, tapi dianggap suatu kemenangan. Pasti kalau draw di kandang lawan mah kita anggap menang. Nah, nanti kita lawan Persija eta mah geus leuwih ti meunang. Lain kamari pertandingan kumaha Persib alus gitu. Urang mah seutiknya kalau dari segi permainan buat Persib mungkin karena entah tekanan mental karena atau apa butut gitu ya. Jujur aja permainan butut. Jadi itu pemain belakang tuh terlalu banyak membuat kesalahan. Wah, itu gol pertama ya, gol ke Persib itu banyak yang mengkritik Igbo Nevo, kipernya juga. Terus cara umpan juga banyak yang salah umpan. Nah, itu kan berarti komunikasi di lapangan tidak berjalan. Tapi Katulungan sama ini Mang, Katulungan kemarin itu kan sebetulnya kalau kita perhatikan itu stadion kemarin ya, ada yang menganggap kan ibaratnya stadion kemarin geus mah mainan di Jawa Barat, itu stadion kemarin nggak penuh kan. Jadi walaupun tuan rumahnya Persija Jakarta ya, mereka punya otoritas menjual tiket segala macam, itu stadion kemarin kosong segitu banyak. Jadi tekanan mental teror ke Persib itu nggak ada. Jauh kalau misalkan Persib dulu yang saya perhatikan tuh ya, Persib tuh kelihatan banget agak kepres tuh kalau main di Jakarta dan bukan di GBK. Kalau di GBK itu kan ada jarak atletik ya, lintasan atletik jauh. Kalau di Lebak Bulus itu bener. Anda kalau tahu ya ada stadion Lebak Bulus di Jakarta itu nggak ada lintasan atletik. Jadi jarak antara penonton, antara Jackmania sama para pemain itu ya juga di dia tah pemain. Betul. Teriakan segala macem, caci maki kedengeran gitu. Jadi kemarin sebetulnya pressing dari penonton lawan kurang, nggak ada. Tapi, yang kita sesali juga kemarin masih ada kita lihat pelemparan botol ya. Ini walaupun yang bukan melakukannya bobotoh, ya objektif lah, sangat disayangkan. Dan karena kalau bobotoh yang melakukan juga kita mengecam juga. Iya, sangat disayangkan. Tapi kita juga tidak menyalahkan, toh mereka mungkin ini mah kita mengkos etik. Mungkin mereka tuh kesal bukan sama Persibnya, sama pemainnya. Kenapa? Karena tidak bisa menang lawan Persib. Jadi gini, sanksi mah udah harusnya ya nih. Udah pasti sanksi keluar ya. Persija itu harus kena sanksi karena kan ada aturannya. Nah, terus bicara tentang sanksi ya, kalau mau kita objektif, Persib kalau misalkan terbukti kemarin kan kita lihat berbagai rekaman video ya, ada ternyata memang bobotoh yang menyusup datang ke sana, datang ke stadion. Itu yang terbukti ya itu harus kena sanksi juga. Itu yang sangat disayangkan. Kalau sanksi sudah jelas, kok pemain juga mungkin nanti ada yang kena sanksi semacam Irianto yang ribut kan kemarin. Terus pemain dari Persija juga itu mah sudah jelas. Tambah ke pelemparan botol. Itu kan sesuatu
bukan untuk dicontoh untuk teman-teman supporter yang lain, karena nyalamun misalkan hasilnya segitu gitulah. Bahkan kan sebelum main juga supporter Persija juga memberikan support. Bobotoh juga sebelum berangkat ke Jakarta memberikan support juga. Itu adalah hal positif. Tapi masih ada segelintir oknum yang melakukan hal-hal yang sebenarnya itu ya di luar. Iya, supportnya gitu. Ini ya, kalau misalkan teman-teman pada nggak merhatiin medsos, jadi ketika latihan terakhir di kota masing-masing, itu para penonton Jackmania hadir di latihan Persija, Bobotoh juga datang ke latihan Persib. Nah, yang disayangkan, dan ini sangat disayangkan nih Mang, tentu saja ya. Jadi di video sebelum ini nih, video sebelum ini, coba dilihat flashback, itu saya bikin konten tentang pengeroyokan ya, yang dilakukan oleh supporter Persija kepada pedagang cuanki. Nah, jadi saya tuh nggak tahu kenapa ya, tapi mungkin banyak hal logis ya. Jadi kenapa yang namanya tukang somai, ya yang orang yang jualan somai, jualan cireng, cilor, cilor, sama cuanki, ya itu kan identik dengan Bobotoh Persib gitu. Karena mereka mungkin mikirnya, oh orang Sunda, orang Jawa Barat. Itu nanti kita bahas ya sebentar lagi, mual aya iklan kita bahas sebentar lagi. Tapi gini, ternyata banyak argumen nih yang kan itu video viral di mana-mana tuh, tukang cuanki tuh dipukulin gara-gara dianggap Bobotoh Persib. Terus lamun Bobotoh Persib emang kunaon eta nu pertama. Dan yang kedua itu banyak sekali orang-orang yang kita balas, hey kemarin teh mainnya jangan lupa, kemarin teh main bukan di Jakarta. Jadi kemarin banyak bobotoh yang menganggap ini terjadi di kandang Persija di Jakarta gitu ya. Nah, makanya nanti kejadian serupa akan ini di Bandung. Enggak, kemarin tuh mainnya juga bukan di Jakarta, di Bekasi, Jawa Barat. Jadi wajar lamun aya nu dagang cuanki, aya nu dagang naon cimol segala macam, orang Sunda hungkul, orang Jawa Barat, wajar kemarin. Makanya saking ininya ya, saking emosinya orang kemarin itu menganggap pertandingan itu digelar di Jakarta. Enggak, itu pertandingan tetap di Jawa Barat. Makanya supporter Persija itu sebetulnya harus sebelum pertandingan pun harus paham bahwa itu memang banyak orang-orang Jawa Barat mau wajar di situ gitu loh. Betul. Jadi begini Mangko, dengan kejadiannya kemarin, tapi bukan hanya satu kejadian. Tadi juga saya lihat di medsos di mana teman-teman dari pengurus The Jack yang menyelamatkan Bobotoh, ada juga yang seperti itu. Sampai dibawa-bawa, nggak boleh dipukulin, dibawa. Terus ketua umumnya kan sampai kita respect, sampai bergelantungan di mobil rantis mengawal. Itu kita respect. Nah, yang jadi masalah itu kan kita kemarin mainnya di Bekasi. Ketika main di Bekasi kan otomatis namanya juga perbatasan. Oke lah, pengurus pusat, ketua umumnya, maupun dari Bobotoh maupun dari The Jack juga sudah ikrar perdamaian ya. Kita tahu di medsos seperti apa. Ini di podcast ini di podcastnya di Bobotoh. Dalahar bareng, makan bareng. Oke, nah ini juga akan menjadi PR. Berarti ya apa yang kita dengungkan selama ini perdamaian masih ada oknum-oknum yang seperti tadi mukulin tukang cuanki, sampai lempar-lempar botol, kan masih ada yang sweeping enggak? Ada yang makanya gini, ini juga harus dipahami sama supporter ya, apalagi yang muda-muda nih yang ingin membuktikan sesuatu yang masih sangat bergejolak darah mudanya ya. Jadi gini, di tataran elitnya para pengurus itu maka udah pasti kondusif, ya. Tapi di tataran bawah grassroots itu kan nggak bisa menjamin. Makanya yang harus dilakukan sebetulnya ya untuk tahun-tahun ke depan lah ya untuk setidaknya untuk 5 tahun ke depan ya, yang harus dilakukan itu adalah saling nahan diri aja gitu loh. Jadi walaupun udah damai, banyak konten bareng-bareng ya, biru oranye, tetap untuk menjaga kondusivitas di konten-konten itu tetap harus diiringi dengan menahan diri di kehidupan nyata gitu. Betul, tapi bukan hanya menahan diri sih. Jadi kayak komen-komen di media sosial juga itu banyak yang istilahnya hujat-menghujat akhirnya. Iya. Nah, ini pesan. Jadi oke lah ketua umum dari kedua belah pihak, pengurusnya yang lain sudah berikrar berdamai tapi ini ada satu PR. Ketua umum dari dua belah pihak teh hiji desa.
Bobotoh Club. Bukan. Kalau Bobotoh Club itu bukan mengarahkan kita untuk ayo menonton bebarengan kata ribut, bukan. Ayo ulah nonton. Kami mah justru menghimbau para member jangan nonton. Kita jaga kondusivitas dulu. Dan Bobotoh Club itu berdiri bukan untuk menyaingi komunitas-komunitas yang sudah ada. Catat tuh. Bukan, kita bukan mau menyaingi. Kalau orang sudah. Jadi kamu Bobotoh Club gue beres itu tadi. Nah itu jadi PR-nya itu oke, Bandung Jakarta bisa damai, bisa kondusif, tapi kan dengan grassroots bukan masalah grassrootsnya, justru yang harus diperhatikan itu perbatasan, Mang Eko. Kita main di Bekasi kejadian seperti itu. Nah jadi buat para ketua, para pengurus dari kedua supporter yang harus sering didatangin itu justru perbatasan. Kenapa perbatasan? Ya karena dari dulu juga terjadinya bentrok, terjadinya pembunuhan, terjadinya apa-apa. Jadi yang nggak sehat ya. Itu kan dari hal yang nggak sehat kan. Jadi perbatasan itu ini mungkin ada yang baru nonton nih, Mang Usul ya. Jadi kenapa kita dulu ada istilah jalur Gaza perbatasan? Ini adalah daerah-daerah ya di sekitaran ibu kota, di mana massa atau pendukung Persib dengan Persija itu sama-sama besar lah, kayak Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, ya itulah jalur-jalur perbatasan. Dan yang nggak lucu sebetulnya ya, konflik tadi bentrokan yang Mang Gusdu ceritakan itu kadang-kadang terjadi di luar konteks sepak bola, terjadi di kehidupan sehari-hari kadang-kadang. Saya sih nggak mewajarkan ya, tapi misalkan bentrokan itu terjadi di hari pertandingan atau apa, kita akan mikir, oh udah main itu Persib Persija. Tapi ini seringkali kejadian itu terjadi di keseharian. Persib sama Persijanya nggak main gitu ya. Iya. Jadi terjadi di luar stadion dan terjadi di luar waktu pertandingan. Nah ini kan berarti udah nggak benar ya, udah nggak benar. Nah itu mungkin yang harus semakin kondusif, konsolidasi. Dan intinya ketika di tataran atasnya sudah coba damai, nggak ada apa-apa, kita baik-baik saja. Nah, untuk meredam ya, mengikat kondusivitas itu jangan dipicu sama ini yaitu hayang ngebuktikan, hayang nyoba-nyoba itu jangan. Ya, betul. Karena apa? Karena sweeping-sweepingan itu berawal dari ucapan-ucapan kasar di medsos. Nah, itu. Saling serang di medsos ini loh. Nggak semua orang itu teredukasi dengan baik. Kalau saya sama Mang Gus dulu mungkin lihat kayak gitu itu udah nggak sekolotnya biasa. Tapi yang masih muda-muda tuh, hayang ngabuktikan diri. Terus yang menjadikan sepak bola itu sebagai pelampiasan dari kepenatan sehari-hari itu akan jadi alasan bagus, sasaran empuk gitu ya. Karena ada orang-orang tuh yang sapo poetenya ngan bisa tungkul Mang, ku batur teh ditincak ya. Nah pas di sepak bola dia bisa berontak, arogan, aing yo. Wah, gue nih. Akhirnya di sepak bola dia melampiaskan energi itu. Bahaya gitu. Ya, mungkin teman-teman dari kedua supporter juga sudah sering lah kita lihat sama Bekasi, sama Karawang, Bobotoh Karawang, Bobotoh Bekasi atau Bobotoh Cikarang atau mana sudah sering melakukan edukasi pertemuan. Nah, mungkin kalau yang kemarin sampai hal melakukan pemukulan atau pelemparan itu saya anggap bukan supporter itu adalah oknum. Karena mungkin kalau supporter itu sudah diberi wejangan sama ketua-ketua distriknya atau ketua-ketua korwilnya. Lu nggak boleh lu berat. sorry ya, gua sorry. Ya pokoknya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu walaupun suasana dan itu akan berulang ntar kondusif lagi ya, banyak konten saling terima, saling menjamu. Nah tetap untuk menjaga itu tetap yang di grassroots tetap harus nahan diri. Jadi lebih baik tuh waspada gini ya. Saya ingat tuh kejadian belasan tahun lalu saya kena diserang. Waktu itu tuh terkondisikan entah gimana gitu ya. Yang punya masalah itu hanyalah Jackmania dengan Viking waktu itu tuh. Sementara supporter lain ya di luar Viking alias Bobotoh di luar Viking itu dianggap nggak ada masalah sama Jackmania sama Persija. Akhirnya dengan logonya ya Bobotoh kayak bomber, terus fans club lain yang non Viking, udah gitu yang komunitas nonton dong ke Jakarta dan tetap kejadian. Nah itu kalau Anda merhatikan tuh kronologis ya, awalnya itu kan sebetulnya kan antara Viking sama Jackmania aja Mang. Ya kejadian itu antara Viking sama Jackmania yang ketika Persikap lawan Persija
Daratang lah ya, sebetulnya tuh karena Dadan Gareng, Daratangnya ke Sangkuriang. Nah itu sebetulnya antara Viking sama Jackmania. Nah lalu terkondisikan bahwa Jackmania itu cuma sama Viking masalahnya. Nah tapi sama Bomber sama lain-lain gak masalah. Ada satu momentum ya dengan logonya gitu. Karena merasa dirinya bukan Viking, iya barudak Daratang dong ke Jakarta pas Persija main lawan Persib. Bentrok kejadian. Nah sejak tahun itu saya lupa tahunnya Mang. Akhirnya makin besar. Jadi masalahnya bukan cuma Jackmania sama Viking, tapi Jackmania dengan Bobotoh. Karena semua fans club akhirnya terlibat, merasakan. Nah, itu jangan sampai. Artinya apa? Artinya walaupun ini mah enggak sudah baik, sudah itu tetap ya. Jangan dipicu lagi, udah dulu aja ya. Tahan diri aja selama beberapa tahun. Sampai nanti betul-betul benar solid gitu. Solid dan kondusif gitu. Pada intinya kenapa udahlah stop kekerasan ya, stop di media sosial saling menghujat, nyari di media, tapi menghujatnya pek-pek asal nepikeun tongkat papanjangan di dunia nyata. Ya, terus hilangkan keluguan itu, Mang. Makanya gini loh, yang terjadi yang saya katakan tadi Bobotoh non Viking diserang itu karena mereka tuh ngelugu gitu, mereka menganggap nggak ada apa-apa. Sedangkan logika dalam supporter sepak bola itu lebih baik selalu waspada gitu, selalu waspada. Tetap jadi jangan berpikir kemungkinan terbagi. Ya, kalau jadi supporter Anda away, jangan berpikir kemungkinan terbaik misalkan, balager, nanti juga ada yang ngingetin, nanti juga ada yang nahan mereka, ada yang ini, nggak ada. Kita harus siap sama kemungkinan itu terburuk. Nah, seperti kejadian sudah jelas-jelas di video kita sebelumnya juga kita sudah wanti-wanti. Jangan pernah datang ke stadion. Jangan. Nah, kejadian kan kejadian. Ada 2 orang Bobotoh yang kena kan sampai masih untungnya nggak digebukin, nggak diapa. Ada pengurus yang bawa dia sampai di dengkek ini, ayo. Wah, orang-orang yang lainnya udah pada mau mukulin, jangan ada yang mukul, dibawa. Nah, itu kejadian yang istilahnya merugikan diri sendiri dan merugikan klub. Dan sudah pasti itu kalau ketahuan bisa saya lupa tahunnya memang. Ya ada kejadian di mana Bobotoh itu betul-betul banyak yang kedeteksi ya. Gini dah gampang sih ya juga orang mau di Bandungnya. Kita tuh ngelihat gelagat orang ini bukan supporter Persib ya. Gampang sebetulnya, cuma kita mah kadang-kadang diem ya. Tapi kan orang lain belum tentu dengan apa? Dengan karakteristik sehari-hari mereka yang keras apa ya. Ya itu saya bilang nyari pelampiasan di sepak bola belum tentu kayak kita ini. Kita masuk hereunya. Maaf, watir itu mah belum tentu ya. Ada satu kejadian saya ingat pemainnya itu masih Erlangga Sucipto, masih Gonzales ya, main di Gelora Bung Karno. Kita tuh kalau nggak salah nyaris menang, ya. Itu banyak sekali Bobotoh di GBK ketika itu dipukulin, tapi untungnya nggak ada korban jiwa ya. Sebagian diselamatin, sebagian bisa lari gitu. Karena ketika golnya Gonzales kalau nggak salah itu saya juga nggak pasti surat gitu. Nah itu langsung saya perhatikan tuh, saya kan nonton di VIP emang di beberapa titik keributan tuh karena langsung kedeteksi Bobotoh. Ciri khas dulu ya sebetulnya. Dulu tuh gampang, sekarang mungkin semoga modusnya udah berubah karena dulu tuh gampang kalau nonton Persija nih, nonton Persija tapi ada yang pakai baju timnas, itu udah jelas Bobotoh itu mah. Jadi kalau ada kepertandingan Persija main, tapi dia nggak pakai baju orange, nggak pakai baju Persija apa Jackmania, itu kalau nggak pakai baju klub Eropa, ya itu bisa kena sweeping. Termasuk mungkin di Bandung ya. Dulu tuh di Bandung itu dulu ketika Persib main lawan Persija, akhirnya pakai baju timnas kira. Nah itu mah saya pernah lihat sendiri. Udah pastilah. Saya pernah lihat sendiri itu langsung cuma di Bandung langsung disuruh keluar aja gitu. Ya, itu mah karena dia datang dengan teman-temannya yang Bobotoh, Mang. Kalau di Jakarta kan kita nggak tahu seperti apa karakter penontonnya ya. Nah waktu itu banyak sekali yang dipukulin tuh. Ketika golnya Gonzales, dipukulin beberapa titik saya lihat jelas banget ya. Dan ketika habis pertandingan ngarumpul deh dasar Bobotohnya nggak cuma di eta ngarumpul karena masih menyambut tim di ruang ganti gitu. Itu dulu ya. Nah sekarang kan udah kejadian kanjuruhan apapun lah. Jangan ambil resiko lah. Iya makanya. Nah jadi kita juga menghimbau ya mungkin nanti juga kan Persija akan main di Bandung. Terus tong aya nu kapikiran balas dendam. Nah, itu penjual ieu cenah, itu penjual cuanki cenah. Oh, tapi orang digulung. Ayeuna penjual kerak telur kan makanan khas Jakarta. Nu dagang kerak telur teh orang Garut, orang Kuningan ulah gitu kan. Jadi makanya ini mah
sekali lagi ya, objektif. Jadi kita tuh jangan sampai ya kelakuan kita sebagai supporter itu merugikan masyarakat umum. Betul. Zolim saya eta jelemanya teh neangan nafkah ke keluargana atuh sampai cilaka. Kritis katanya Mang, udah masuk rumah sakit. Oh si tukang cuanki itu. Ya, karena semoga cepat sembuh. Makanya kalau kita lihat ada ada cuitan dari Etam ya. Dari Etam, ya, dari Beckham Putra pengen membantu yang kritis itu, yang pedagang cuanki itu gitu. Jadi Anda bayangkan betapa zolimnya gitu ya. Dan Bobotoh kalau sampai kepikiran kayak begitu, ingin balas dendam dengan orang-orang Jakarta itu sarua geringna maksudnya, sarua geringna. Jadi udahlah, stop istilahnya sampai merugikan masyarakat lah. Merugikan masyarakat di tukang cuanki itu, karena kalau kita pikir tukang cuanki itu mencari nafkah, menafkahi untuk anak istrinya. Padahal saya perhatikan Mang, nggak semua tukang cuanki itu Bobotoh Persib. Betul. Aya oge pendukung Real Madrid, yang Inter Milan. Orang ningali kamari di Pusdai. MU, kata mah MU pendukung dagang cuanki cenah di tukangna ieu naon? Cristiano Ronaldo. Jadi ternyata pedagang cuanki belum tentu pendukung Persib, tapi dia pendukung Real Madrid. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kalau sudah terjadi hal seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Semuanya juga tidak mau bertanggung jawab, istilahnya tetap aja nanti yang repot pengurus dari The Jack juga ya, belum lagi pihak keluarganya. Nah, berpikir jadi Bobotoh jadi supporter teh. Bobotoh jadi supporter teh kudu mikir gitu. Mikir mana cerita. Ulah geus lah. Jadi dan kalaupun teman-teman ada niatan untuk membalas dendam karena hal seperti itu, gering maneh. Eta maneh gering berarti. Maneh oknum tah. Kalau sabar menit Pak Produser. 2 hiji Mang. Enggak, ini kalau banyak yang komen nih. Iya Mang Eko jeung Mang Gusdul katingali leuleus ku naon. Iya jujur ya, saencan syuting ieu tadi gara-gara tren cuanki ti kamari urang jeung Gusdul dahar cuanki sumpah itu waktu baru nya teu bohong. Dahar cuanki make sangu, karbohidrat hungkul tah. Jadi leuleus. Gula darah meningkat. Make dahar cuanki, make mie mah. Cuanki make mie, make sangu. Ya, pada intinya mah terima kasih buat Persib Bandung yang berhasil membawa pulang 1 poin, dan kepada korban pemukulan siapapun karena ada beberapa orang katanya semoga nggak ada apa-apa ya. Semoga cepat sembuh, cepat pulang kembali ke keluarganya, dan saya harap stop kekerasan sampai di sini. Benar. Udahlah itu aja lah. Nah, tidak ada lagi kekerasan. Emang orang bosen ya. Capek kok. Capek beneran. Capek asli. Bahkan keluarga, aduh mana mun. Bukan hanya keluarga. Kita sebagai, anggaplah kita tuh orang tua sebagai senior, terus lamun ada ngantep ke anak-anaknya, ke adik-adina, terus melakukan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal kekerasan, berantem naon. Nges dosa, orang kebawa dosa. Bener, karena kita tidak pernah memberitahu mana yang udah dilakukan ku sia teh. Yang lu lakukan itu salah. Ini ada penjelasan juga ya. Kenapa? Ini saya sama Mang Gusdul ngerasain ya waktu itu tahun-tahun di mana kita betul-betul bentrok ya. Nah, kami saja yang merasakan itu bisa kok maafin jadi biasa aja ya. Sering ke Jakarta, sering itu biasa aja. Nah, kenapa ya? Kenapa yang nggak ngalamin ya barudak ngora ayeuna ya umur 18, umur 20, 25, mereka tuh nggak ngalamin bentroknya, tapi kok kayaknya tingkat kebencian itu ngelebihi kita ya. Betul. Itu karena apa coba? Karena manusia ini kan dipengaruhi oleh yang namanya visual ya sama audio ya. Jadi suara dan pandangan itu mereka itu bisa terpengaruh tuh, mengendap di alam sadar manusia. Makanya baju-baju ya, baju-baju yang tulisannya kebencian ya, tulisannya kebencian, udah gitu di media sosial nih, menghina, terus kata-kata makian, benci, itu bisa mempengaruhi manusia itu, ya. Belum lagi kalau ke stadion, dibunuh saja, nah itu juga bisa. Ya, itu alasan kenapa generasi yang lebih muda, yang ibaratnya boro-boro pernah nonton KGBK, boro-boro pernah nonton ke Lebak Bulus, kok kayaknya tingkat kebenciannya melebihi senior-seniornya. Nah, itu. Nah, justru kebencian itu harus terpotong sugana terpupuk. Terpotong ku generasi anu ayeuna, dan generasi ayeuna mah paling umur sabaraha? Paling 20 tahun.
mereka tidak merasakan hal apa kebencian pamprokecan pernah jadi geus kudu nepi geus lebih ka dieu Gus Lumah geus pernah di cetak ku gas air mata ya gas air mata pas tahun 2000 2000 saya jeung Gus Dul tah geus repot baheula gitu jadi nah kami juga enggak pengen membahas yang itu udah jadi pada intinya mah udahlah generasi sekarang stop kekerasan nonton mah sawajarna da anger lamun lu pada celaka siapa orang tua lu yang kena mun sia cilaka mah kalau sia nu repot ieu Sundana ieu Jakarta Oke, kita tonton yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.